illegal akses Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys ini kan sudah naik sidik. Sebelumnya laporan tersebut dijadikan barang bukti oleh pihak Reza Gladys terkait kesepakatan yang direkam secara diam-diam. Nah, itu kalau secara hukum sendiri gimana mungkin menanggapinya, Jenderal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan kesempatan ini saya ucapkan juga selamat melaksanakan ibadah puasa bagi saudara yang beragama Muslim. Kita masuk tentang masalah pengertian illegal access. Illegal access adalah perbuatan ilegal yang dilakukan seseorang dalam merekam, mengabadikan atau mempublikasikan sesuatu yang di luar hak kewenangannya. Tentunya itu kan dilarang oleh undang-undang. Dan tentu ada pasal-pasal penerapan yang mengatakan tidak diperbolehkan illegal access. Sekarang kita masuk kepada pokok permasalahan. Ini kan pada saat itu kan terjadinya kesepakatan, ya kan? Kesepakatan para pihak. Kalau terjadi kesepakatan para pihak, berarti kan ini masalahnya kan terbuka. Nah, terus pada saat masalah ini terbuka, kenapa direkam secara diam-diam? Ini kan tidak memenuhi kriteria. Nah, berarti kamu ada maksud-maksud tertentu melakukan tindakan perbuatan ini. Kalau memang ada kesepakatan secara terbuka, ya semua terbuka. Kalau kamu memang mau merekam, ini kita rekam ya hasil pembicaraan kita ya. Ada izinnya gitu ya? Pasti dong, si izin yang bersangkutan. Karena kan terbuka saya katakan ya kan. Kecuali kalau itu tertutup. Dan hal-hal yang bersifat tertutup hanya adalah orang-orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan tersebut tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Tentu ini gunanya adalah untuk kepentingan penegakan hukum. Jadi sah-sah saja kalau seandainya penyidik setelah melihat pokok permasalahannya ternyata memang ada muatan illegal access, itu ya dinaikkan menjadi arena sidik. Tinggal nanti dalam penyidikan ini kan mencari peristiwa pidana itu. Di mana sih muatan illegal access ini? Kalau memang terpenuhi illegal access ini, tentu akan bisa memenuhi kriteria untuk penetapan tersangka. Nah, kan sudah disebutkan, sidik ini kan berarti kan sudah nggak main-main, SPDP sudah dikeluarkan. Kalau SPDP sudah dikeluarkan, pasti akan dilanjutkan kepada JPU. Dan JPU pasti akan menurunkan jaksa peneliti tentang pokok permasalahan ini. Kalau seandainya dia belum sidik, itu masih disebutkan lidik untuk mencari bukti permulaan. Belum bisa dikatakan bahwa terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Jadi sah-sah saja, yang saya katakan ya kita equal ya. Kalau memang hal itu dilakukan, digunakan jadi bukti di persidangan mungkin atau di mana, mereka merasa keberatan. Kenapa kamu lakukan tindakan itu? Ya sah-sah saja menurut undang-undang. Itu kira-kira ya. Untuk pasal dan hukum sendiri, jika memang terbukti dan terjerat pidananya itu gimana mungkin, Jenderal? Ya, tentunya kan ada penerapan pasal yang ada di tempat masalah illegal access ini. Berarti kan dilakukan secara tertutup dan tidak diperkenankan oleh undang-undang. Nanti tinggal kita lihat penyidik menerapkan di pasal berapa. Dari mana yang paling mengikat untuk pas kepada substansi permasalahan ini. Tapi yang jelas pasti, kalau berani penyidik mengangkat pokok permasalahan dari lidik ke sidik, berarti dia sudah tahu benang merahnya. Berarti sudah terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Sekali lagi saya bilang, saya akan berbicara tentang masalah akidah hukum. Jadi hal-hal yang dilakukan itu berarti tidak sesuai dengan kriteria hukum. Makanya dia berani naikkan. Tinggal kita lihat sejauh mana nanti penyidik mendalami, menganalisis pokok permasalahan ini untuk menemukan siapa sih tersangkanya. Kalau memang perbuatan tindak pidana itu sudah memenuhi unsur secara keseluruhan. Gitu kira-kira ya. Terkait sekarang juga Niki lagi sedang mengajukan kasasi, Jenderal. Emang kalau proses kasasi kemarin kata kuasa hukumnya ada sekitar 4 bulan atau 5 bulan. Apakah emang prosedur kasasi seperti itu, Jenderal? Memang kasasi ini kan tergantung kepada kewenangan daripada Mahkamah Agung. Tapi secara administrasi itu hak daripada pihak Nikita untuk mengajukan kasasi. Kenapa? Secara administrasi hukum dia tidak menerima penerapan keputusan banding tersebut kan gitu. Ya sah-sah saja.
tinggal nanti menganalisis tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan pertama dan persidangan kedua, ada nggak administrasi hukum yang dilanggar untuk bisa membuat suatu keputusan daripada Mahkamah Agung. Cuma dua kan keputusannya, menolak dan menerima. Tapi itu hak daripada seorang Nikita. Namanya pembelaan diri. Setiap warga negara mempunyai hak untuk membela dirinya di dalam tingkat strata daripada penegakan, dari mulai pengadilan pertama, banding maupun sampai tingkat kasasi. Kira-kira gitu ya. Tapi melihat case-nya Nikita sendiri, Pak Jenderal, artinya kan ini kan cukup lama ya, artinya polemik ini sendiri. Nah, dari pihak Nikita berkeyakinan bahwa kasasinya akan diterima. Kalau secara segi hukum melihatnya seperti apa sih Pak? Saya nggak mau berandai-andai. Ini kan sudah berbicara tentang administrasi hukum dan penegakan hukum. Yang bisa menjawab itu adalah atas keyakinan daripada Mahkamah Agung untuk memutuskan ditolak atau menerima. Maka saya katakan akan nanti menelaah proses tahapan daripada keputusan. Baik pengadilan pertama, banding, nanti akan dilihat. Kenapa dari sini tadi sekian tahun kok bisa naik jadi sekian tahun? Alasan pembenarnya apa? Kenapa sampai tuh hakim banding itu justru memberatkan dari 4 tahun jadi 6 tahun? Tentu kan pasti ada alasan-alasan pembenarnya. Adakah kesalahan administrasi hukum di sini nanti akan diteliti oleh Mahkamah Agung? Bisa saja nanti mengamputasi itu. Bisa saja menolak. Kalau memang berdasarkan keyakinan Mahkamah Agung bahwa itu tidak sah secara prosedur hukum. Makanya kalau ditanyakan kepada saya tidak bisa menjawab. Karena bukan hak kewenangan saya untuk menjawab. Saya hanya berkata bahwa Nikita mempunyai hak untuk melakukan langkah tindakan itu. Itu adalah merupakan hak asasi seseorang. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kira-kira gitu ya. Jika ditolak, upaya apa lagi yang bisa diajukan oleh Nikita dan tim kuasa hukumnya mungkin Jenderal? Mungkin permohonan kepada Bapak Presiden. Ya. Presiden kan mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif yaitu tergantung kepada penilaian daripada beliau. Ada gerasi, amnesti, abolisi. Nah tentunya sebelum menjatuhkan ini kan minta pendapat hukum dari Mahkamah Agung juga. Atau Presiden berpendapat lain untuk kepentingan yang lebih besar. Ini sudah tidak berbicara lagi dengan masalah barikade hukum, tapi kepentingan yang lebih besar diutamakan demi kemaslahatan daripada rakyat, bangsa, dan negara. Makanya dia berani ngambil keputusan itu. Itu namanya sudah keputusan politik tuh. Kira-kira gitu ya.